Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hehehe dengan saya Raka. Di sini saya kedatangan bapak-bapak random ya, yang kebetulan saya mengenal salah satu bapak ini. Boleh tahu namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar. Saya Ranger Merah. Oh, Ranger Merah ya, Pak. Ranger Berarti Merah. yang biasa yang di MPL gitu ya, Pak? Iya, Ranger. Oh, Apa ini itu Ranger Merah? ada, Pak. Ada ya. Salah satu Pak, kayak MC itu loh. Bang. Oh, ya wis. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Agak panas sih sebenarnya cuaca hari ini. Yo, wajar, Pak. Musim Panas sih. kemarau, Pak. Iya. Nah, Ya. enak panas-panas gini jenengan ngomongnya sejuk yo beda Pak. Eh, Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Haidar. Haidar, Pak Haidar ngoten mawon. Iya, oke. Pak Haidar kalau boleh tahu sudah berkeluarga apa belum, Pak? Eh, Terlalu to the point ya pertanyaannya. Cuma saya akan jawab. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Eh, saya memiliki seorang istri. Alhamdulillah istri saya juga perempuan. Terus yang kedua saya punya anak 3. Alhamdulillah dilahirkan semua mas. Oh, iya. Nggak bertelur istri Berarti saya. boten di-download ya, Pak? Mboten. Oke, nggak alhamdulillah. nggak di download, nggak bertelur. Jadi alhamdulillah tiga-tiganya lahir sehat. Yang pertama perempuan bukan betina, terus perempuan Oh, lagi, iya. terus yang terakhir jantan. Berarti kalau betina ada sayapnya ya, Pak? Kayak pitik ke ayam ya. Bisa. Oh iya. Iya ya oke lah, nggak semua betina punya sayap lah. Oh iya, Pak. Itu laki-laki itu, Pak. Ya. Kalau boleh tahu itu pertama kali ketemu istri di mana, Pak? Panjang mas. Jadi kebetulan saya sama istri saya itu teman SMA, teman SMA. Tapi ya dia orang yang sangat pinter, sedangkan saya ya kenakalan remaja waktu SMA lah. Iya, iya, ngertos, Pak. Jadi kalau dulu zaman kenaikan kelas itu saya tuh posisinya kalau nggak tinggal kelas dikeluarkan atau naik kelas. Alhamdulillah saya selalu naik kelas. Jadi sangat jauh lah istri saya dengan saya. Terus kok bisa kenal? Karena gini, dulu mau daftar masuk perguruan tinggi. Panjang loh mas saya cerita mas. Mboten napa-napa, Pak. Silakan. Jadi pas mau masuk perguruan tinggi, saya kebetulan bahasa anak zaman zaman saya dulu namanya beribik. Iya, Ya, ngertos. kalau zaman sekarang tuh crush. Crush. Keras. Jadi saya Kayak- mulai kenal, mulai deketin dia. Alhamdulillah berjalannya waktu kami berhubungan, kami ta'aruf mas, gak pacaran. Ta'aruf cuma agak lama, 5 tahun saya ta'aruf. Wah, lumayan ya, Pak. Ta'aruf ya. Berarti ngenteni ngendok ya, Pak. Itu kalau kredit motor udah lunas, kredit mobil Iya, udah Pak. lunas. Mbun lunas, Pak. Jadi 5 tahun saya berta'aruf, terus akhirnya sampai sekarang punya 3 lah. Jadi istilahnya dulu teman satu SMA, sekarang teman satu ranjang lah. Oh, iya. Mm-mm. Maksudnya kenakalan SMA itu gimana, Pak? Soalnya saya SMK, Pak. Kenakalan SMA ya. SMA itu kenakalannya sebatas nggak masuk les. Kan dulu kalau zaman saya tuh ada habis pulang sekolah tuh ada les tambahan. Nah cuma sebatas itulah, nggak masuk les, terus nilainya jelek, gitu aja. Saya nggak aneh-aneh juga sih waktu SMA. Aneh-aneh yang dimaksud itu apa, Pak? Ya banyak lah kalau kita bicara kenakalan kan banyak kalau SMA. Cuma waktu itu saya cuma sebatas itu aja. Berarti tidak ada sangkut paut dengan berhubungan sesama lawan jenis atau sama jenis loh, Pak. Oh tidak, saya sangat menghargai perempuan. Alhamdulillah. Itu pedoman saya. Asal pertama Bapak terus kok bisa Bapak sampai ke sini gitu loh. Oh, Sampai ada di titik ini. perjalanan hidup. Nggih. Karir katanya. Mohon maaf. Jadi Monggo. saya lahir di daerah yang cukup keras di Jakarta. Ketepatan saya tinggal dulu pas saya lahir, posisi saya ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu cukup keras lah. Saya lahir di Jakarta. Terus saya kemudian mengalami beberapa kali pindah karena
karena ya mungkin dulu keluarga saya itu sangat tidak mampu, keluarga saya itu. Terus kemudian saya apa namanya, yang saya ingat tuh saya pindah pernah ke daerah Peruri daerah Jakarta. Saya di sana sampai kelas 3 SD. Posisi keluarga saya itu sangat menyedihkan, Mas. Cuma ada satu kursi di rumah, bisa dibayangkan. Jadi kalau mau duduk itu rebutan. Jadi bapak saya, ibu saya, mana anaknya itu rebutan. Saking miskinnya saya itu dulu kalau nggak punya uang ya, bukan kalau nggak punya uang, pasti nggak punya uang. Kalau mau jalan-jalan belum dapat posisi waktu itu. Jadi kelima anak bapak ibu saya itu ditidurkan gitu, terus disuruh merem sama ayah saya. Terus sambil merem itu diceritain, sambil berimajinasi, kita jalan-jalan di pantai, berimajinasi kita jalan-jalan di gunung. Jadi jalan-jalan kita itu cuma sebatas imajinasi. Oh iya, Pak. Tapi karena didikan itu sih saya akhirnya bisa, imajinasi saya akhirnya jalan karena saya sudah dilatih berimajinasi sejak kecil. Terus kemudian saya pindah ke Solo karena bapak saya PNS. Saya pindah ke Solo. Saya menjalani hidup di Solo dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Cukup panjang. Itu termasuk fase saya kenal istri saya. Oh iya, Pak. 2013. Terus saya SD, SMP, SMA di swasta Islam. Terus kuliah sempat di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah sampai semester 5. Terus saya keluar, saya pindah ke Jakarta. Saya balik lagi ke Jakarta tahun 2013. 2013 saya balik ke Jakarta sampai tahun 2020 akhir saya pindah ke Demak sampai sekarang. Gitu ceritanya. Alasannya pindah ke Demak itu apa, Pak? Kok bisa agak jauh banget dari Solo ke Demak gitu, Pak? Ada kenalan atau gimana? Alasan pindah ke Demak rodok jeru gimana? Alasan saya pindah ke Demak itu agak aneh sebenarnya. Orang bertanya-tanya kok dari Jakarta mau pindah ke Demak kan? Harusnya kan orang Demak yang pindah ke Jakarta. Ya aneh sih, Pak. Bukan agak aneh sudah. Jadi gini, saya mengalami satu proses kejadian yang sangat luar biasa dalam hidup saya, yang membuat hidup saya agak kacau lah. Proses kejadian itu adalah ayah saya meninggal. Terus hidup saya oleng terus akhirnya saya memutuskan saya harus keluar dari Jakarta. Saya harus nyari tempat yang benar-benar saya tenang. Singkat cerita, dengan beberapa referensi dari teman-teman, saya pindah ke Demak. Itu short story-nya seperti itu. Berarti kayak cerita singkat gitu. Cerita singkat. Jadi bapak meninggal, terus rotok galau ya toh. Galau, terus akhirnya daripada aneh-aneh pindah Jakarta. Dulu itu SMA-nya itu di Solo berarti ya, Pak? Di Solo. Ketemu sama istrinya itu, Pak. Ketemu sama istri di Solo itu karena gini, Mas. Kita sama-sama suka, Pak? Bukan, kita sama-sama orang yang merantau lah. Oh. Jadi dia bukan dari Solo, walaupun lahir di Solo. Saya juga bukan orang Solo. Ya mungkin karena itulah yang pertemukan. Berarti kayak misal gitu ya, Pak. Misal istri Bapak lahir di Solo tapi tinggalnya enggak di Solo gitu. Bukan gitu. Dia di Solo waktu itu sama neneknya, orang tuanya enggak di Solo. Sama-sama merantau lah. Di Solo nggak ada orang tua lah. Saya juga SMA tuh sudah ditinggal balik sama orang tua. Jadi pas SMA saya, orang tua saya, bapak ibu saya pindah lagi ke Jakarta, tapi saya tetap tinggal di Solo untuk menyelesaikan SMA. Maneman. Habis lulus SMA kemana lagi, Pak? Jalan ya hidupnya Bapak. Lulus SMA saya kuliah di dulu. Agak ada cerita lucu. Jadi dulu lulus kuliah itu saya tuh udah pengen banget masuk IKJ.
IKJ itu apa Pak kalau boleh tahu? IKJ itu kayak Institut Kesenian Jakarta lah, pusatnya perfilman, orang-orang perfilman lah. Saya pengen banget jadi movie maker lah, sinias. Tapi bapak saya nggak mengizinkan karena kita tahu biaya Pak. Bukan masalah biaya, masalah kenakalan lah. Oh, berarti kayak agak menakutkan memang bagi orang tua ya. Bagi orang tua. Dan saya juga orangnya kan agak nakal ya, jadi takutnya malah itu. Terus akhirnya tidak dibolehkan, tetap saya harus kuliah S1. Akhirnya saya mikir S1 opo ya. S1 ya wis, akhirnya masuk S1 hukum saya dulu di UMS. Cuma ya gandeng ora betah. Enggak sesuai passion, ditambahi kenakalan barang. Akhirnya saya keluar pindah ke jurusan yang saya sukai, yaitu saya masuk di Universitas Bina Sarana Informatika jurusan broadcasting akhirnya, tapi D3. Saya kuliah sambil kerja karena di tengah perkuliahan itu saya menikah. Saya mewajibkan diri saya harus bertanggung jawab. Saya awal dulu kerja di TV swasta. Masih pakai TV satelit itu Mas, yang nontonnya pakai parabola dulu. Iya, Pak. Itu saya dulu kerja itu berangkat itu 2 jam perjalanan dari rumah. Kalau PP berarti 4 jam. Terus pendapatan saya waktu tahun 2015 itu sekitar 750.000 dengan effort seperti itu. Tapi yang saya pikirkan adalah ya ini adalah fase hidup yang harus saya lalui. Seenggaknya saya bisa memberikan sesuatu sama istri saya. Ya. Terus habis itu ya mulailah naik, ya kan. Orang kan bilang punya anak punya rezeki. Ya. Berarti pengen punya anak banyak ya Pak? Enggak lah, sudah cukup 3. Kenapa pengen punya anak banyak Pak? Enggak. Karena saya ini bicara pengen ya. Bicara keinginan, memang keinginan saya pengen punya anak 3. Tapi kalau memang ya saya berharap ya sudah cukup lah 3. Karena kenapa saya suka dengan 3 anak ini? Karena jarak di antara mereka itu dekat. 2 tahun, 1 tahun. 2 tahun, 1 tahun, nggak ada yang lebih dari 2 tahun. Malah nggak ada yang 2 tahun pas, itu nggak ada. Berarti sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Karena harapan saya adalah ketiga saudara ini harus jadi teman. Oh iya. Jadi kayak saling melengkapi. Saling melengkapi. Gapnya nggak terlalu jauh. Jadi ketika sang kakak berbicara seperti ini, sang adik nyambung. Iya. Ya nggak, ketika adik cerita dengan gayanya seumuran dia, sang kakak masih bisa menerima. Kalau kita jarak terlalu jauh sama saudara kan susah Pak. Susah kan? Iya Pak. Misalnya kalau kamu gitu suka ngegame sedangkan kakakmu terlalu jauh usianya, kan agak nggak nyambung kadang-kadang. Agak kurang, nggak bisa diajak ngegame bareng, guyon bareng. Nggak bisa sefrekuensi. Nggak bisa. Nah itulah akhirnya nggak tahu kenapa cerita hidup saya mempunyai 3 anak itu menyenangkan karena jaraknya deket-deket. Ada niatan nambah? Nggak. Nambah istri Pak? Waduh. Lumayan Pak nambah istri Pak. Pertanyaannya nambah istri ya. Tambah 3 anak lagi berarti 6 Pak. Menarik sih. Cuma gini, ketika ditanya nambah istri, Pak, saya berpikir kok saya belum mampu untuk itu. Dan entah kenapa saya berharap saya tidak mampu untuk itu. Karena saya sudah cukup bahagia dengan 1 istri. 5 anggota keluarga yang ada di saya. Kan saya, istri saya, sama 3 anak kan. Oh 5. iya 5. Saya rasa 5 itu udah angka yang sangat baik, sempurna ya. Sudahlah. Saya Pak, saya dengar dari penjuru negeri Demak itu, saya dengar itu Bapak punya gelar Habib Pak. Boleh tahu ceritanya Pak? Lah ya memang muka nggak bisa bohong ya. Iya Pak, muka nggak bisa bohong. Cuma bapak saya, almarhum ayah saya, mengajarkan sama anak-anaknya, kowe ojo bangga karo gelar Habib. Gelar Habib. Yen kowe bangga, takutnya malah jadi blunder.
Nggih, ngertos. Ngertos ya. Nggih, tahu toh, Pak. Untuk karena itu didikan orang tua saya, nama saya di KTP dimanapun tidak ada Habib. tidak ada nama marganya. Marga Habib, Pak. Marga Habib. Terus saya hidup dari kecil sampai sekarang tidak berada di lingkungan Islami. Bukan Islami lah. Tidak berada di lingkungan orang Arab. Orang Arab. Ya. Kalau di Jakarta kan ada kampung Arab, di Solo ada kampung Arab. Tapi saya tidak pernah tinggal di lingkungan situ. Jadi saya selalu berbaur dengan ya orang-orang mayoritas yang ada di sini. Orang Jawa, campuran segala macam. Terus yang kedua, yang selanjutnya, alhamdulillah juga istri saya bukan, kalau laki-laki kan Habib ya, kalau perempuan Syarifah ya. Kalau laki-laki kan Syarifah. Istri saya juga bukan Syarifah. Istri saya orang mayoritas. Ya, orang mayoritas, orang Jawa asli. Mayoritas Jawa. Dan itu pun tidak terkendala oleh ayah saya. Ayah saya juga menyetujuinya ketika kami menikah. Saya tidak pernah memperkenalkan diri saya sebagai Habib. Jadi ya kalau orang bicara saya Habib ya oke lah, emang saya Habib. Alhamdulillah nama saya juga tercatat ada namanya Lembaga Robito Alawiyah Jakarta, nama saya juga. Saya punya ininya tercatat sebagai Habib. Cuma mohon maaf, saya tidak bangga dengan itu. Tidak bangga atau berusaha menutupi itu, Pak? Berusaha menutupi nggak bisa, masuk oleh casing gitu. Ya. Cuma gini, bukan tidak bangga itu, ya saya bangga terhadap diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri saya senang karena saya keturunan Rasulullah. Tapi untuk saya bicarakan ke orang lain, itu saya nggak mau. Karena saya nggak mau orang melihat saya bukan dari Haidar, tapi dari apa yang ada di belakang saya. Oh iya, Pak, paham. Takutnya saya melakukan kesalahan, orang melihat yang di belakang. Padahal orang yang di belakang saya itu orang-orang hebat semua. Saya nggak mau itu. Gitu aja sih. Jadi kayak misal kamu itu memandang aku apa adanya gitu ya, Pak? Iya. Gini, kalau kita mengutip dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bilang, tidak dikatakan seorang pemuda apabila dia berkata ini bapak saya, ini kakek saya, ini suku saya, ini keturunan saya. Berarti jangan terlalu membanggakan gitu ya, Pak? Dikatakan pemuda adalah ketika berkata ini saya, bukan ini bapak saya, bapak, suku, agama gitu. Ya, bukan betul, ya, Pak? Bukan. Berarti pemuda mayoritas netral. Iya, netral. Kalau boleh tahu ya, Pak, Bapak ini di bidang broadcasting itu seneng nggak, Pak? Ada kayak paksaan atau apa-apa gitu, Pak? Broadcasting. Kalau misalkan terkadang kan ada orang yang kayak terpaksa milih jurusan broadcasting karena terpaksa nggak, atau karena kurang minat, atau karena bingung mau pilih jurusan yang mana gitu. Gini, kita flashback ke belakang. Karena saya dulu kecil suka diajari imajinasi oleh ayah saya, maka saya suka sekali dengan seni. Ya, dan saya menganggap bahwa broadcasting ini adalah seni imajinasi yang saya suka, karena saya didukung dengan suka kamera, suka bikin cerita, suka ngedit segala macam. Akhirnya saya memilih broadcasting. Kalau ditanya paksaan atau enggak lah. Berarti kayak saya malah gitu ya, saya malah dipaksa jangan broadcasting kok. Hukum. Hukum. Kalau bisa paksaan enggak lah. Ini saya memaksa diri saya untuk di sini. Waduh. Saya suka broadcasting. Berarti ya buat film gitu ya, Pak? Ya, alhamdulillah buat film, terus buat program studio, buat program TV, terus kita ya segitulah. Sehina-hinanya orang adalah orang yang berzina. Sebodoh-bodoh. Tadi kamu nggak bilang loh, Pak, gitu loh, Pak? Enggak, saya kan bilang, kan kenakalan saya tidak pernah main perempuan. Karena saya beranggapan bahwa sehina-hinanya orang adalah orang yang berzina. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang berjudi.
Jadi yang main slot itu bodoh ya Pak berarti? Bodoh. Bodoh. Ya dengarkan kalian permisa. Main slot bodoh, goblok. Karena saya punya teman ya kan kayaknya udah rahasia umum lah, nggak mungkin Bandar tuh kalah. Iya Pak, nggak mungkin loh Pak. Nggak mungkin Bandar tuh kalah. Bandar kalah itu sama dengan menyukseskan orang lain. Nggak mungkin. Ada orang cuma ngasih uang karena ya, kamu itu nggak mungkin. Dan ternyata itu masih yang melakukan, ya kita nggak tahu, ada yang bilang itu hobi, ada yang bilang itu kecanduan. Ya saya pikir itu orang bodoh lah. Berarti kalau misal zina itu ya bisa dibilang kecanduan ya Pak, kalau terus-terusan. Zina itu otaknya udah rusak Mas, orang zina. Kayak ada benjolan berbentuk Pak, kelamin itu Pak. Ada studi bagus mengatakan, ini nanti bisa dicek jurnalnya, bahwa menonton film porno itu kerusakan otak itu lebih parah daripada kita tabrakan. Berarti setiap satu film porno sama dengan satu tabrakan Pak? Iya. Berarti mending aku tabrakan Pak? Mending. Iya Pak. Mending kamu tabrakan daripada otak kamu hancur karena film porno. Oh iya Pak. Itu nanti kalau tim podcast bisa nyari jurnalnya itu bagus, bahwa kecanduan film porno itu kerusakan otaknya sangat fatal. Makanya saya bilang ya nggak masuk akal lah, mending nikah serius. Mending langsung nikah ya Pak. Mending langsung nikah. Daripada kecanduan film porno mending nikah ya Pak. Mending nikah. Ya. Mending nikah. Ya itu tadilah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Main game nggak Pak? Main game. Kalau hobi saya pertama itu broadcasting, kedua ngegame lah. Kedua ngegame Pak. Saya kalau broadcasting dijadiin hobi itu gimana Pak? Ya, saya melakukan bekerja berdasarkan hobi saya toh. Berarti bekerja di broadcasting adalah hobi Pak? Iya. Enggak. Berarti hobinya bukan kuliah loh Pak? Bukan. Ada loh Pak, orang hobi kuliah loh Pak. Saya itu kerja, selama saya kerja di broadcasting itu saya melakukan hobi saya. Kalau di luar itu ya berarti game. Saya kalau me time, kalau bahasa anak zaman sekarang itu kan me time ya. Kalau ada me time saya itu adalah ngegame. Game berarti game sampingan Pak? Bukan sampingan, game itu adalah salah satu. Saya ngegame, saya kerja. Berarti kerja sambil ngegame Pak? Bisa jadi. Oh. Karena kan gini, bagian dari mengistirahatkan otak adalah dengan cara ngegame. Kalau main ML Pak? Main ML gue anu ya. Apa? Bapak kan main Mobile Legend? Ya, alhamdulillah main saya Mas. Saya bikin stres gak Pak? Bikin stres atau enggak ya? Mobile Legend ini marai stres Mas. Stres berat ya Pak. Tapi kan asiknya game kan gitu toh. Iya Pak. Stres have fun, stres have fun gitu. Iya, kalau kita main ngegame terus kurvanya naik terus, seneng terus, kan bosen loh Pak, bosen loh Pak. Bosen. Ada namanya ketika naik terus dipatahkan turun, terus naik lagi, turun. Ya itu menurut saya serunya game tuh di situ. Jadi nggak cuma Mobile Legend ya Pak. Mobile Legend. Ya. Kayaknya menurut saya kalau kita main terus menang terus gitu. Ya, bosen loh Pak. Bosen gak sih? Ya bosen banget Pak. Bosen. Jadi apalagi kalau game-game offline gitu loh Pak. Bikin bosen Pak. Bikin bosen. Kan itu kan diwajibkan untuk selalu menang kalau selalu menang. Iya. Jadi mungkin kayak hidup ini kalau naik terus ke atas terlalu lancar gitu kan enggak asik. Kayak butuh galau butuh. Ya gak sih? Ya, kebahagiaan kan cuman kayak pelengkap gitu. Anggere game kalah misuh iki kan mantep Pak. Masalah metu kabeh. Kayak rasanya ki semua rasa stres dan apa hilang. Makanya saya mikir game itu ya nggak semua orang bisa diterapkan ya, mungkin bisa jadi alternatif. Iya. Kalau kamu senggang atau waktu kosong atau banyak masalah, mending ngegame deh. Ngegame Pak. Ya daripada berbuat yang tidak kan ya, lebih baik lagi sholat kalau ada yang ya sholat toh Pak, zikir paling apik. Kan biasa tuh banyak orang yang terus nonton ini terus bilang yo mending sholat toh makanya ngegame. Iya benar. Tapi kan kalau nggak waktunya sholat kan ya mending ngegame. Iya. Ya nggak. Daripada nonton film porno. Ya daripada nonton film porno, daripada keluar nggak jelas, ya kan. Mending di rumah megang HP, ya nggak. Orang tua juga pasti tahu kalau di rumah ngegame. Iya, makanya saya pikir game itu bisa salah satu cara untuk stress release lah.
sometimes ya, dan itu cara yang bisa dilakukan. Main Mobile Legend ya, Pak. Hero favorit apa, Pak? Hero favorit saya lagi pakai edit, Mas. Itu bukan lagi pakai, Pak, tapi sudah mendarah daging kayak, Pak. Saya lagi pakai itu terus, Mas. Udah lagi beberapa bulan inilah saya pakai itu terus. Beberapa bulan atau beberapa tahun, Pak? Iya, hampir setahun lah mungkin saya pakai itu terus. Lagi malas mempelajari yang lain. Oh, berarti lebih suka mode editnya apa mode robotnya, Pak? Tergantung sih, Mas. Kalau lagi banyak masalah suka mode robot. Suka mode robot ya, Pak. Jadi kita menerima serangan tuh kuat. Tapi kalau saatnya kita menyerang ya suka jadi editnya. Kalau jadi yang cewek itu mantep, Pak, lihat aja, Pak. Udah gitu terbangnya itu posisi kakinya bagus banget. Waduh, Pak, gini ya, Pak. Sambil gini. Kayak lucu kan. Kalau model robot itu kan kayak ondel-ondel loh, Mas. Jalannya kayak gitu. Kayak gini ya, Pak. Saya di PC komputer juga main game terus. Game apa, Pak, kalau di PC? Banyak, saya lagi main GTA 5, saya lagi main. Enggak RP kan, Pak? Role play gitu, Pak. Dulu sempat main RP, cuma gua makin kesini makin ngabisin duit ya. Ya ngabisin duit, Pak. Gitu RP, Pak. Bosen gitu-gitu aja. Jadi saya main yang online biasa aja, ketemu orang terus nembakin. Kayak enjoy gitu, Pak. Enjoy main online. Jangan dicontoh ya. Nembakin polisi ya, sampai bintang 5. Ya gitulah happy. Kalau ya kehidupan GTA kan memang dari dulu gitu, Pak. Iya, gitu. Dari semenjak zaman pertama, terus GTA Vice City, GTA San Andreas itu sampai GTA ke-5 kan emang suruh menembakin polisi, Pak. Itu kan kalau lagi ada masalah enak banget rasanya. Ya punya uang, nggak punya uang tinggal nge-cheat. Ya stres rilis saya menghilangkan stres ya dengan cara seperti itu loh. Ya manusia juga punya pikiran lah, nah cara membuangnya ya salah satunya dengan game. Ya kalau misal ya, Pak, misal itu edit dapat nerf besar, Pak, kayak nerf misal ultinya tambah lama atau efek slownya dikurangi atau basic attack-nya sudah nggak bisa mantul-mantul, kira-kira tetap mau pakai edit atau ganti hero lain, Pak? Ya ganti lah. Saya nggak masa saya setia sama edit, enggak, saya cuma setia sama istri saya lah. Alhamdulillah. Saya bisa ganti hero. Cuma lagi senang, mungkin ya benar lagi mumpung edit lagi bagus. Sempat waktu itu juga jarang yang make kan. Awal keluar itu kan OP, terus habis itu di nerf jarang make. Itu saya masih make. Ya toh, masih sering make, terus sampai sekarang masih make. Cuma ya ketika memang ada hero lain yang lebih proper, saya lebih suka cara mainnya ya saya pakai. Kalau edit kayak di nerf atau di apa-apa diubah sama moton, terus opsi kedua itu pakai hero apa, Pak, kira-kira, Pak? Saya bisa all roll sebenarnya, cuma satu yang saya nggak terlalu mahir, saya nggak bisa hyper. Nggak bisa jadi jungle karena itu tadi saya harus tremor retri terus mikir saya habis ini harus ke trip mana ya nggak, saya harus bantu mana, terus itu saya kayak mending saya kayak XP kan tugasnya untuk gimana objektif itu berjalan, saya menambal kekurangan. SP kan seperti itu. Ketika lagi objektif tarat, saya coba nahan wave satunya ya enggak, atau bagaimana. Ketika objektif turtle saya coba memulai duluan ya enggak. Ketika lagi load saya coba tahan depan ya enggak, tahan biar hyper enggak maju. Tapi kan model-model gitulah. Pak, job desk atau tugasnya di XP kan lebih banyak dari role lain, kayak misal Roamer kan tinggal dan badan terus nyari-nyari ya kayak open map gitu. Kalau Gold Lantern-nya kan tinggal nyari-nyari duit gitu kan, Pak. Kalau jungle kan tinggal eksekusi sama ambilin buff. Mid ya cuman bantu roamer atau roaming ke atas bawah, itu kan lebih banyak kan job desk di XP, Pak, daripada di role lain. Kenapa kok XP? XP itu yang saya suka adalah menentukan timing kapan dia harus masuk. Dia harus bisa memutuskan
kapan dia harus keluar dari war, kapan dia harus menunda itu semua ketika keadaan tidak mungkin. Terus bagaimana tadi objektif itu harus tetap berjalan, tapi kita tidak kecolongan objektif lain. Itu kan XP itu kan tugasnya menambal itu tadi. Kalau dari damage dealer kan bisa dari hypernya, bisa dari godland. Jungle. Ya, kalau XP damage dealer nggak mungkin lah. Nggak mungkin Pak. Kalau XP kan kebanyakan kan ngerusut di belakang langsung di belakang. Ketika perperangan itu terjadi, XP masuk. Ya, langsung. Iya kan? Kalau bisa di belakang langsung. Langsung di belakang masuk atau ngeflank. Tapi ya itulah asiknya XP itu kayak iki aku mlebu apa ora ya? Iki aku mulai nyulik apa ora ya? Iki turret dhuwur misalnya lagi di push, iki turret ngisor piye ya? Iki ameh lot neng wave-nya enggak rapi. Aku kudu ngrapikke sih. Iya Pak. Iya enggak? Kalau kita biarin godland yang rapiin, hilang godland kita. Ya yang ada bisa diculik, iya toh. Kalau jungle ya bisa sih jungle bisa, dengan tapi kan kalau misal lebih keburu kecolong kan. Keburu kecolong sedangkan sudah dimulai. Ya enggak kena kan kayak berpikir kayak gitu. Oh, ini jungle udah mau mulai misalnya turtle atau lot, kan kita berada di depan bagaimana mencegah hyper atau apapun masuk ke wilayah. Kalau misal ya Pak, misal Bapak disuruh ke XP tapi edit di ban Pak, kira-kira mau opsinya itu milih apa Pak, opsi kedua Pak selain edit? Opsi kedua saya bisa pakai D-Rod, saya bisa pakai Yuzong, saya bisa. Ini kan bicara bisa toh. Sekedar bisa, cuman tidak jago ya Pak. Tidak jago. Oh ya Pak. Paham, Pak. Sekedar bisa ya. Kayak misal disuruh pakai Mia bisa tapi nggak jago gitu. Mia bisa. Bisa Pak. Ini nggak jago. Jadi kalau ya, jangan berharap semua bisa lah. Jangan berharap ya Pak. Iya. Semua ada tugasnya masing-masing. Kan gini, kalau kita main berlima, tugas sudah dipastikan. Taruhlah 3 teman kita itu sudah mendapatkan hero nyamannya, iya nggak? Ya, sedangkan saya sebagai XC mendapat hero yang tidak nyaman, terus Roam juga hero tidak nyaman. Itu kan masih tercover sama 3 orang yang mendapatkan hero nyaman. Ya, Pak. Kan main seperti itu kan sebenarnya. Jangan kalau 5-5-nya nyaman udah ngeri lah. Iya nggak? Iya lah Pak. Udah terbiasa. Udah pasti. Langsung hancur Pak. Yang penting kan kita mencari mayoritas di antara 5, yaitu 3 orang mendapatkan hero nyaman. Ya. Selain game MOBA analog gitu, kira-kira main game Battleground nggak Pak? Kayak Battleground misal nggak tertarik. Nggak tertarik. Kenapa? Saya main HP itu ya cuma Mobile Legends karena ya itu Mas, HP saya juga nggak terlalu bagus. Main di PC nggak, saya main di PC cuma kayak main GTA, terus terakhir saya main Harry Potter yang terbaru, terus saya main Smackdown yang terbaru, main NBA, banyak lah kalau kayak game mah tamat saya game. Smackdown yang Pak itu Pak. Ya ora, saiki wis ra ono game ngono kuwi. Masih ada Pak kalau mau ke tapi kalau kelas game besar nggak ada udah. Iya, udah nggak ada Pak. Udah hak cipta udah ada. Udah dilarang. Ya, Pak. Pak, kalau misal ya Pak, ini kan saya kan SMK jurusan multimedia Pak. Saran kuliah itu ngambil jurusan apa Pak? Dan kuliahnya itu bagusan di mana daerah Semarang Pak? Gini, saya kalau kuliah patokannya cuma 2 sebenarnya. Yang pertama, harus orang tuamu mampu. Orang tua mampu ya Pak. Ya. Yang kedua adalah kamu suka. Kamu mau kuliah di Papua juga nggak apa-apa, asal 2 hal ini terpenuhi. Kalau orang tua mampu dan itu memang kamu suka. Kalau misal saya kan bingung ya Pak, nggak suka, emang nggak niatan kuliah gitu Pak, kira rekomendasi aja lah Pak. Kalau nggak suka kuliah gini, saya nggak mau rekomendasi kampus manapun. Jurusan Pak. Jurusan kamu harus masuk. Terus masuk. jurusan kamu harus masuk sesuai dengan bidangmu lah. Masuk broadcasting bisa, perfilman bisa. Better masuk broadcasting lah.
Better. Lebih baik masuk. Better itu bukannya jajanan itu ya Pak, yang Iya coklat itu. iso, better jajanan ya iso. Maksudnya lebih baik jurusan broadcasting, ya enggak. Sekarang banyak opsi kuliah online, lebih bagus lagi kuliah bisa tatap muka. Kenapa kuliah itu penting? Selama kamu masih hidup di Indonesia, ya enggak. Sebagai persyaratan harus S1, harus D3, maka kuliah itu jadi penting. Kecuali kalau kamu hidup di luar. Terus yang kedua, kenapa kuliah itu penting? Kamu punya banyak relasi ketika kuliah, makanya nongkrong ning omah. Ya, Koncone kuwi wae. kayak misal kok kamu ketemu ini aja kok nggak bosen gitu. Iya. Harus ketemu orang Ketemu luar orang biar luar. banyak wawasan gitu. Jadi selagi dua hal ini terpenuhi, orang tua kamu mampu, kalau enggak dan kamu suka, masuk aja di situ. Masuk aja gitu Pak. Kalau misal gini ya Pak, misal orang tua itu nggak mampu atau kalau enggak tuh orang tua maksa di jurusan ini, kira-kira gimana Pak? Pertama yang nggak mampu dulu. Orang tua enggak mampu, bisa banyak opsi. Ada namanya beasiswa. Ya enggak. Ya ora kowe kerja dhewe lah. Oke. Kan banyak tau kuliah kelas karyawan. Kalau masalah jurusan yang dipaksain? Kalau jurusan dipaksakan, orang tua. gini ya. Kan Pak, kadang kan Iya, kasus saya kan kuliah dipaksakan jurusan. kadang kan ada prinsip kan orang kan lebih baik membahagiakan orang tua daripada kebahagiaan sendiri. Kadang kan ada orang Oh, yang itu berpikir valid. gitu, Pak. Itu valid. Kebahagiaan orang tua utama. Orang tua utama. Gini, kebahagiaan orang tua itu, orang tua itu kan bukan batu ya. Ya bukan toh Pak, jalan mau pripun, maksudnya pripun iki ya. Jadi kan masih bisa diberikan masukan pelan-pelan. Diyakinkan pelan-pelan. Kan masih bisa kan? Yang penting kan enggak kurang ajar. Kurang ajar. Enggak kayak kamu yang suka nendang pintu biasanya kalau Tendang pintu dapat KOF Pak. karena sekarang kan biasanya kan kalau butuh apa-apa nendang pintu. Tendang pintu. Jadi start. masih bisa didiskusikan lah sama orang tua. Berikan masukan yang terbaik gitu. Masih bisa kok. Yang penting jangan nendang pintu ya Pak. Penting jangan nendang pintu. Tendang pintu dapat starek bulanan Pak. Masuk pensasi ganti pintu. Yo nak, ya kalau ganti engsel. anak-anak baik, anak netral. Ya, kalau anak silat atau yang perguruan lain langsung ngambrol. Ya kayak gitulah, orang tua masih bisa didiskusikan, masih bisa diajak diskusi. Kayak cari dua hal itu, kamu suka, orang tua mampu. Ya. Ya. Berarti kalau misal saya suka tapi orang tua nggak mampu, saya harus Kerja. sambil kerja. Beasiswa. Beasiswa sama sambil kerja ya. Masih banyak cara. Gitu. Berarti Kuliah itu penting, dan intinya itu. kuliah di zaman sekarang penting Pak. Saya Penting, kamu masih di Indonesia soalnya. ya. Jadi kalau di luar nggak usah kuliah, Oh, penting. nggak usah sekolah Pak. Nggak usah sekolah. Yang penting kamu buat project sebanyaknya aja, buat karya. Tapi kalau Pak, kalau kayak kata-kata orang-orang yang udah sukses gitu ya Pak, udah punya perusahaan gede, katanya itu sekolah itu nggak apa kayak nggak usah sekolah gitu Pak, nggak usah sekolah, yang penting kerja keras. Maksudnya itu gimana Pak? Benar, kalau kamu mau jadi wirausahawan benar, mau usaha sendiri benar, nggak ada yang salah, nggak usah kerja, nggak usah kuliah, kerja. Benar. Orang-orang paling kaya di dunia juga nggak ada yang lulus kuliah, ya nggak? Tapi kan perlu diingat, kamu kan bukan kayak mereka. Iya. Ya kan, Nggak bisa kayak mereka. nggak bisa kayak mereka. Itu kan 1 banding berapa? 1:1020. Wah, banyak banget sudah. Ya, kamu jangan bilang itu yang punya Facebook itu dia juga nggak kuliah, keluar dari kampusnya. Sekarang lihat kaya raya. Iya. Tapi kan wong sing koyo ngono mung siji tok, dhek tok. Ora kabeh Pak. Ora Nak kabeh ya senengen. Kabeh Dunia seneng. sing ono. iya. Kayak kan gedung-gedung tinggi ya. Betul. Jadi ya jangan kesuksesan satu orang terus kemudian dijadikan acuan. Dijadikan kayak Harus diikuti caranya, nggak usah kuliah Nggak kayak dia. Ya ora. Tuh. Terus selanjutnya gini, semua orang itu punya cara sukses sendiri, dan kalau kamu masih hidup di Indonesia, seenggaknya kamu ikhtiarnya itu adalah dengan cara kuliah.
kuliah dan kerja keras. Kuliah dan kerja keras. Sama satu yang kamu senengin yang kamu lakuin. Udah itu aja. Berarti kalau yang saya suka Iya, yang kamu suka suka. dalam masalah apa, Pak? Hidup perempuan hobimu gitu. apa? Hobi saya alhamdulillah sekarang game, Pak. Ya ngegame lah. Jadi ngegame di Kamu masuk IT berarti. IT. Wah, itu, Masuk animasi, bikin game. Nah, itu saya kurang suka mikir, Pak. Nah, bukan yang ngegame itu mikir ya. Enggak. Enggak. Kata siapa, Pak, ngegame mikir, Pak? Saya ngegame mikir, Pak. Nah, itu Bapak, saya enggak. Terus. Hmm? Nah, terus gimana? Nah, saya Kalau kalau nggak mikir. kalau game itu nggak mikir, Pak, tapi udah sesuai kayak Tablet gitu. bukan kayak ini loh, Pak, kayak misalkan saya kan juga explainer ya, Pak. Explainer di ML. Saya tuh jarang mikir, Pak, tapi langsung bertindak gitu loh, Pak. Bodoh amat saya sama semuanya. Kalau emang misal kayak mau open turtle gitu ya, Pak. Biasa kan pertama open turtle, Pak. Saya tuh pasti clear minion dulu, Pak. Sebelum open turtle, atau kalau enggak saya ambil level 4 dulu sama roamer atau sama mid lanernya gitu loh, Pak. Itu saya baru open turtle. Jadi saya enggak mikir langsung, oh ini langsung gini. Kalau emang sudah ya udah saya langsung ke turtle. Lepang itu tugas saya, bukan pikiran saya gitu loh, Pak. Gini. Memang kadang ada sesuatu yang nggak perlu dipikir langsung dilakuin. Iya, ada, Pak. Ada, tapi nggak semuanya kan. Ada beberapa bagian yang kita harus mikir dulu, baru kita menjalani. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi. Kita bahas apa sih? Ya nggak tahu sih, Pak. Saya Nggak tahu, bahas mikir sampai turtle. Mau bahas apa tuh? Tekan turtle. ya sekedar Oh, hobi. Hobi. Kenapa jadiin pekerjaan? Terus aku bilang masuk animasi, ini desain segala macam. Ya udah, kamu bisa kok. Kan seenggaknya gini, kalau kita pengen, intinya gini, pada satu saat kamu akan bahagia ketika kamu melakukan apa yang kamu sukai. Misal suka film porno, Pak, Itu serah kamu, tetap bahagia. tetap bahagia. Walau Itu kan otak kayak ditabrak sama itu kan motor beberapa itu kan kali ya. urusanmu. Aku cuma bisa ngasih tahu. Kan kita bertanggung jawab apa yang kita pilih sendiri. Coba aku udah kasih tahu, kewajibanku udah selesai. Kalau saya mau tanya tentang Pak, tentang masalah film porno tadi ya, Pak. Kan Bapak kan tadi bilang kan satu film porno kan sama dengan lebih baik ditabrak kecelakaan. Kecelakaan, gitu, kepalanya kebentur. Kira-kira itu berapa menit, Pak, setiap kecelakaan itu, Pak? Ya nggak tahu ya. Misal semenit, setiap 1 menit sama dengan kecelakaan. Ya nggak ada aturannya kan, nggak mungkin kamu terus wah iki mumpung urung 1 menit tak pateni biar ra koyo kecelakaan kan. Ya ora mungkin. Ya ora. Iya, Pak. Jadi seenggaknya ketika kamu melihat sesuatu yang ada unsur seksual, pornonya segala macam, itu otakmu bener-bener dalam kondisi yang amburadul. Pikirannya langsung welek. Dan itu parah efeknya. Sebelum penutup, Pak, pesan untuk Bapak, untuk Besar untuk Bapak ini. Pesan dari saya. Pesan dari Bapak untuk generasi zaman sekarang, anak-anak generasi zaman sekarang kayak saya itu, Pak. Kira-kira apa, Pak? Pesannya gini. Ketika kalian berada di usia yang sangat produktif, usia-usia kalian ini kan usia-usia produktif untuk bekerja, untuk belajar, jangan kalian sia-siakan itu. Karena seberapapun uang yang kamu punya, kamu gak bisa membeli 1 detik yang lalu. Oh iya, nggak bisa membeli waktu ya. Gak bisa membeli waktu. Kedua, hargai yang kamu punya. Orang tua, keluarga, teman, hargai. Cewek Kalau punya, Pak. Kalau punya, karena kamu nggak tahu sampai kapan kamu bersama mereka. Iya, Pak. Itu yang harus, termasuk guru. Itu aja sih saran dari saya. Jangan, kita nggak ada yang mampu membeli waktu. Yo, cuy, terima kasih karena sudah menonton podcast saya hari ini. Saya Raka, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.